Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV. Saudara, visual yang Anda saksikan adalah langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di saat ini ada upaya pemulangan warga negara Indonesia dari Iran melalui beberapa negara, dan hari ini kalau berdasarkan jadwal ada terhitung tadi rencananya ada 29 warga negara Indonesia yang akan dipulangkan ke Indonesia, ke tanah air. Namun kami juga masih menunggu informasi terbaru. Namun kabarnya hari ini baru 11 warga negara Indonesia yang dipulangkan. Kami akan terus perbaharui nanti informasinya apakah betul hanya 11 hari ini yang dipulangkan ataupun ada 29 orang yang sebelumnya dijadwalkan akan semuanya berada di tanah air pada malam hari ini. Ya, ada beberapa gelombang pemulangan warga negara Indonesia yang sedang dinanti tentu saja saat ini di Bandara Soekarno-Hatta. Untuk hari ini kemarin rencananya ada 29 orang yang dijadwalkan terbang melalui 3 penerbangan berbeda. Namun informasi juga yang kami peroleh bahwa hari ini hanya 1 penerbangan yang mendatangkan 11 warga negara Indonesia. Tapi kami akan konfirmasi ulang nanti kepada pihak otoritas untuk memastikan berapa jumlah warga negara Indonesia yang akan dipulangkan pada malam hari ini. Kita akan sapa jurnalis Kompas TV Renata Panggalo yang saat ini berada di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Renata, sudah ada tanda-tanda kedatangan warga negara Indonesia yang dipulangkan dari Iran, Renata? Iya, kalau dari titik kami berdiri, Radi dan juga saudara, ini belum terlihat jelas apakah sudah siap keluar dari Terminal 3 kedatangan Bandara Internasional Soekarno-Hatta warga negara Indonesia yang sudah dievakuasi dari Iran yang menggunakan pesawat Turkish Airlines nomor penerbangan TK56. Tapi tadi juga sudah dilihat dari papan informasi kedatangan bahwa benar pesawat tersebut sudah tiba di Indonesia. Memang ada sedikit jeda ya Radi dan juga saudara waktu tunggu bagi mereka begitu ya. Kalau tadi tibanya sekitar pukul 17.35 sore tadi, memang kita lihat sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 18:46. Ini karena tadi mereka juga harus mengurus beberapa dokumen di imigrasi dan juga bea cukai. Jadi ada beberapa tahapan dulu yang harus dilewati oleh warga negara Indonesia untuk kemudian bisa pulang begitu ya dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Masih kita nantikan Radi dan juga saudara, dan ini juga masih kita terus minta konfirmasi dari Kementerian Luar Negeri terkait berapa sebenarnya warga negara Indonesia yang kemudian tiba di tanah air, karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa pada awalnya Kementerian Luar Negeri ini menjadwalkan acara penerimaan warga negara Indonesia yang dievakuasi dari Iran itu pada pukul 3 sore atau pukul 15 sore tadi. Namun karena ada eskalasi konflik di Timur Tengah, tepatnya antara Iran dan juga Israel, maka penerbangan maskapai Qatar Airways yang membawa warga negara Indonesia, ada 2 penerbangan dari Qatar Airways ini harus ditunda. Dan pada akhirnya menyisakan sekitar 11 orang yang akan atau yang sudah tiba menggunakan pesawat Turkish Airlines. Namun jumlahnya apakah benar 11? Ini masih kita terus nantikan konfirmasinya dari Kementerian Luar Negeri karena belum ada keterangan pers sampai saat ini. Begitupun juga dengan tahapan selanjutnya Radi dan juga saudara, karena kita tahu memang sampai saat ini informasinya sudah ada 96 warga negara Indonesia dan 1 warga negara asing yang dievakuasi dari Iran. Dan ini akan dilakukan pemulangan secara berkala ataupun bertahap. Dan kalau yang kita lihat mulai dari hari ini sampai mungkin besok hingga lusa, tahap-tahap pertama ini masih akan berlangsung gitu untuk gelombang pemulangan warga negara Indonesia. Radi. Ya, informasi yang Anda sampaikan tadi sudah landed begitu ya, sudah mendarat pesawat yang mengangkut warga negara Indonesia yang dievakuasi dari Iran melalui penerbangan Turkish Airlines ya, yang tadi Anda katakan.
sudah ada informasi Renata, jika memang saat ini yang landed ini baru Turkish Airlines, 2 penerbangan lainnya yang membawa warga negara Indonesia, kalau saya tidak salah ada 9, saya jumlah pastinya belum tahu, cuman tadi diinformasikan total ada 29 dengan 3 maskapai, begitu 3 penerbangan, 3 rute penerbangan. Apakah yang 2 lagi Qatar yang menumpang pesawat Qatar Airways ini juga sudah ada kepastian kapan pulangnya? Iya, ini juga yang masih kami nantikan keterangannya dari Kementerian Luar Negeri, Radi dan juga saudara, karena melihat eskalasi konflik di Timur Tengah, tepatnya di Iran dan juga Israel, khususnya kita tahu Qatar juga baru saja diserang oleh Iran, tepatnya pada pangkalan Amerika Serikat. Maka dari itu memang kita masih melihat di sini apakah memungkinkan WNI yang kemudian naik menggunakan pesawat Qatar Airways ini bisa segera diterbangkan dan dipulangkan ke Indonesia. Masih kita tunggu informasi resminya, Radi dan juga saudara, karena konfliknya ini masih memanas ya, meskipun kita tahu juga Presiden Donald Trump sudah menyampaikan bahwa gencatan senjata sudah disepakati dari pihak Iran maupun Israel, namun belum dapat dipastikan, semuanya serba dinamis, Radi dan juga saudara. Kita masih menantikan karena memang keberangkatan ini juga tentu bertahap ya, jadi masih kita bisa lihat peluang keberangkatannya di besok ataupun lusa. Radi. Ya, Renata, sudah ada informasikah warga negara Indonesia yang hari ini tiba di tanah air, malam hari ini tiba di tanah air, apakah mereka bisa langsung pulang menemui keluarga mereka masing-masing, ataukah ada prosedur tertentu yang harus ditempuh sebelum mereka pulang ke rumah masing-masing? Iya, ini masih perlu kita konfirmasi lagi, Radi dan juga saudara, tapi kalau informasi yang beredar, memang tanggung jawab Kementerian Luar Negeri adalah memastikan kepulangan warga negara Indonesia sampai ke Indonesia, khususnya di titik kami melaporkan itu di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Apabila ada warga negara Indonesia yang mungkin saja mereka berdomisili di luar Jakarta ataupun di luar titik mereka tiba, ini yang kemudian juga masih kita akan tunggu dan pantau apakah nantinya pemerintah daerah yang akan menjemput atau memfasilitasi kepulangan mereka, atau bisa juga dari Kementerian Sosial, masih kita tunggu. Tapi memang kalau yang kami lihat dari instansi pemerintahan yang berjaga menunggu dan menanti mempersiapkan kedatangan dari WNI evakuasi Iran, sampai saat ini yang kita ketahui ada Kementerian Luar Negeri dan juga Kemenko Polkam. Akan kita tanyakan bersama kepada instansi terkait, Radi dan juga saudara. Jadi masih begitu besar peluang-peluang nantinya, apakah mereka bisa langsung dipulangkan atau harus mengikuti beberapa fase dulu di pemerintah daerah ataupun ke kementerian terkait. Radi. Ya, Renata, terakhir nanti siapa saja pejabat pemerintahan atau otoritas yang menerima kepulangan para warga negara Indonesia di Bandara Soekarno-Hatta ini? Ya, Radi, kalau informasi yang kami dapatkan ini dari Kementerian Luar Negeri, ada Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia, ada Yuda Nugraha, kemudian juga dari Kemenko Polkam, ini ada Adi Winarso selaku Asisten Deputi Koordinasi Kerjasama Multilateral Kemenko Polkam maksud kami, kemudian ada Vito Rafael Tahar yang merupakan Asisten Deputi Koordinasi Kerjasama Amerika dan Eropa Kemenko Polkam. Kita nantikan bersama ketiga pejabat yang nantinya akan memberikan statement resmi. Tadi. Baik, terima kasih Renata. Nanti kami perbarui lagi informasi dari Bandara Soekarno-Hatta. Dan saudara, malam hari ini juga